Basket. Oi. Selamat malam Mas Rio. Yes. Back again with me, brother. Kembali lagi bersama Yang punya. apa kabar guys? Selamat Tak berjumpa. sing berjumpa dong. Gimana? Gimana? Template gimana? Gimana Mas Leo? Kemarin Ngomong nggak tag, tiba-tiba. ngapain aja nih? Like kemarin nih, kayaknya lagi sibuk. Oh iya, Mas Rio kemana ya? Enggak sibuk, cuman ada ini aja. Pas Jadwalnya Banyak kebetulan. acara nih. kebetulan. Kebetulan. Kebetulan Halangan. berbentrokan dengan Jadwal lain. ya gitulah. Namanya juga mencari sesuap berlian. Anjir. Gila. Sekarang berlian nasinya yang diinvest. Ngeri. Berlian ban. Delian banget. Jadi kita mau bahas apa nih malam Jadi, ini? Sebenarnya ke apa namanya? Kalau kegelisahan, keresahan, gelisah nggak tuh? Sebenarnya bukan keresahan sih saat Kalau ini. gelisah kan geli-geli banget. Waduh. Sebenarnya ini bukan keresahan, tapi kayak kita mau menceritakan aja sih. Kayak Mas Reo, Bang Ere, udah sampai saat ini gitu loh. Sampai titik sekarang gitu. Dia pun juga gua gitu loh. Dulu tumbuh dan berkembang pasti pernah lah ada pembulian dari teman-teman atau mungkin dari orang-orang sekitar yang mungkin dia gelisah dengan lu berkembang cepat atau gimana, gue nggak tahu lah ya. Kita bicara topiknya bully nih, berarti. Pembulian itu Bulai. entah boleh bulinya itu dari zaman Bulai tikungan. gulai Itu bulai. dari zaman ini ya, pembulian mungkin dari zaman sekolah atau Iya. mungkin kuliah. Gue nggak sekolah lagi. Aduh, bolos mulu. Iya. Jadi dari zaman mungkin setelah sekolah, zaman kuliah atau di luar dari itu pernah nggak sih ada pembulian? Pasti pernah, gue yakin. Semua orang tuh pasti pernah. Cuman Pernah. cerita lu yang dibully tuh yang paling anjing, parah banget nih orang, kena di hati anjing. Kalau lu gimana, Mas? Kalau gue Ada nggak? secara di dalam bersosialisasi itu nggak cuman kayak di sekolah juga sih. Iya. Itu pernah lah, gue pernah lah. Ya gue kan kalau secara fisik gue tuh dari dulu sampai sekarang gemuk, gendut, awet lah gitu. Cuman sekarang botak aja. Oke, iya. Sekarang pun ditambah gue botak gini masih ada sebenarnya. Ada aja. Gue ngerasa kalau di luar negeri itu, walaupun gue belum pernah keluar negeri ya, itu orang botak ya biasa gitu. Mau kalau di sini kayak gue jalan di daerah yang agak-agak di daerah-daerah yang kumuh gitu-gitu, pasti ada tuh anak kecil. Cuman gue anggap itu anak kecil lah ya. Ya udah lah ya. Gue udah terbiasa dengan bully sebenarnya. Oke. Bully itu it's my middle name, cik gitu. Anjing. Let's Enggak. go. Rio bully. Rio bully apa? LBS. RBS. Gue itu dulu gini, dari zaman TK Iya. itu gue udah dibully. Iya. Itu cuman mungkin dulu nggak terlalu ini karena Iya ya sih. masih kecil, belum begitu paham apa itu bully gitu. Sekarang kan zamannya udah beda gitu. Zaman sekarang lu lihat aja di Instagram tuh kayak anak-anak yang gue lihat di Instagram tuh yang masih SD itu udah dibully tuh sampai dikeplak-keplakin Itu parah palanya. sih. Itu parah sih. Dipakai, walaupun pakai helm cuma ditendang-tendang. Iya. Bilang, wah itu sih kacau sih. Maksudnya fisik bullying. Iya, Iya, dari fisik. sini. Gua dulu nggak sampai begitu. Cuman menurut gua yang sampai sekarang yang gua rasain, bully itu kayak udah jadi kayak motivasi gua gitu. Oke. Gimana tuh? Sebenarnya jadi jatuhnya positif kalau di gua ya. Oke, kelunya tuh Ke ya. guanya. Membangun mental. Iya. Ya dulu tuh gua sampai berat badan gua itu 108 kilo.
sekarang bisa sampai 8, sempat 85, sekarang naik lagi 87, 88 lah. Oke. Itu ya karena gue sadar ya dulu tuh emang gendut itu nggak sehat, terus Iya. karena gue sering dibully juga di keluarga juga. Di gitu. keluarga pun juga lu dibully. Keluarga tuh antara sepupu tuh iya. Oh, jadi gini loh, guys. Maksud gue gini loh. Bully sama lu kayak jokes yang kayak, lu paham gak sih? Iya Iya itu. Iya. Itu setipis kuku anjing. Tipis banget. Nggak, kalau menurut kalau sium juga kalau sium. Kalau menurut gue tuh itu sama, equal. Oke. Nggak walaupun bercandaan itu bukan tipis. Oke. Itu sama aja. Sama Iya, aja itu berarti. sama. Kalau menurut gue equal. Jadi Hmm. pengaruhnya ke kita gitu ya, Hmm. yang dibully, korban yang dibully itu pengaruhnya itu sama gitu. Entah dia bercanda-bercanda nih, misalkan di kantor atau di sekolah atau di sosial tuh bercanda gitu, lu gendut lu ini segala macam gini Ke bawah kayak bercanda gitu. Lu sampai rumah lu pasti mikir, Iya. either lu ntar bisa sampai kepikiran, bisa sampai nangis sendiri. Ada overthinking Iya. itu. Iya. Iya, itu menurut gua itu kena gitu, Iya. mental kena pasti, walaupun Pasti. cuman kayak cuman bercandaan gitu ya, pasti kena. Kalau lu Gitu. apa yang boleh lah lu spill dikit aja. Kayak lu tuh yang dibully sama siapa, terus gak usah sebut nama juga gak apa-apa sih, gak usah juga. Kayak apa sih yang kayak anjing kena banget nih omongannya, tapi dari situ tuh lu bisa oke, gue bisa berubah, gue nggak kayak gitu kok. Lu ada gak? Ada. Cuman karena saking banyaknya gue Oh, bingung, sering banget soalnya gue dulu ya gendut gitu loh, yang gue paham. kayak deketin cewek gitu, ceweknya sampai yang judes sama gue gitu, ada karena fisik gitu, ada. Oh anjir. dan gue bukan puas ya, gue jadi kayak ngelihat, jadi kejadiannya adalah gue mencoba untuk waktu zaman SMP nih, Oke. gue pernah deketin satu cewek, terus dia kayak jutek gitu sama gue. Nah terus ada sahabat gue deketin dia juga, tapi nggak ngomong nggak apa, terus tahu-tahu dia jalan sama tuh cewek gitu ya. Terus ya udah, jadi wah iya gue nggak suka sama ini nih, soalnya dia gendut apa segala macam. Oh, dia gitu. bilang gitu. Iya, nyampe ke kuping gue lah secara nggak langsung Oke, gitu. oke. Nah itu kan buat gue kayak, aduh kok karena itu ya gitu. Terus setelah beberapa puluh tahun gue tahu ini cewek ini punya pacar yang temennya temen gue gitu. Oke, masih di Iya. circle itu Iya aja. iya. Nah terus itu jatuhnya jadi dibalasnya karma sih. Oke. Tapi gue nggak bisa bilang gitu karena pacarnya itu meninggal tiba-tiba. Oh, oke. Damn bro. Kena medco, jadi sekolah di Inggris kena medco. Oh. Wah. Makan ini. Nah, gue nggak tahu deh. Pokoknya ya mungkin ya gue juga merasanya nggak mungkin lah karma kayak gitu. Maksud gue juga nggak ini. Tapi kejadiannya gitu, dan sebenarnya gue nggak perlu tahu, tapi gue kok tahu gitu. Gue ngerasa gitu. Gitu. paham. Jadi gue ya udahlah. Sekarang tuh kayak lo bully gue bodo amat, itu gue udah istilahnya udah ikhlasin lah. Lo mau bully gue diem, gue nggak bakal balas karena gue ada Tuhan gitu. Gue mikirnya gitu sekarang. Itu mungkin solusi buat gue sendiri ya. Jadi Kan lu, orang beda-beda nih. iya, setiap orang tuh punya cara tersendiri untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Iya. Kalau lu ya, lu ada gak sih? Lu kan dulu kan juga cukup ini ya, di sekolah lu apa basket lu ya? Iya. Kebetulan Mas Reo juga basket kan? Iya. Jadi Mas Reo, Yeri itu basket, gue doang enggak, gue gak ngerti basket. Nah lu tuh dulu zaman lu sekolah, zaman lu kuliah, kebetulan lu juga kuliah di luar kan, yang Nggak. notabene biasanya terjadi nggak sih? Bukan lu, Ini kalau ngelihat muka gue udah serius, udah mendalami. kayak tempe. Mendep. Nah lu tuh pas lagi di luar negeri, ada nggak sih kayak antara
warga lokal sana, mbak lu kan pendatang tuh. Eh, Ada nggak sih celotehan-celotehan yang kayak anjing? Oke, gue bisa buktiin nih. Apa ini? Wah, gila Ire ganteng banget. Anjing. Dia anak masin gitu. gangguan telinga banget. Apa kalau zaman dulu duit bagus, Duit bagus. duit bagus. Nah, Kalau gue kalau gue Kalau gue kolokan nih, kalau gue kolokan. jadi zaman dulu ya dari TK, SD, SMP, SMA tuh Hmm. orientasi gue sekolah tuh bukan buat belajar sih sebenarnya, buat nyari temen. Gue Oke. pengen punya temen sebanyak mungkin, jadi gue nge-please banyak orang gitu loh. Oke. Waduh. Ya memang jauh dari Jakarta. pengalaman bully bukan. Oh, berarti lu jarang apa jangan lu pelaku pembulian aja tuh jangan. Gue malah against Oke. bully. Jadi gue punya pengalaman nih. Hmm. Ada. Jadi waktu itu baru masuk SMP. Hmm. Nah, masuk SMP tuh kan kita biasanya masuk SMP tuh Hmm. nyari temen nih, Hmm. siapa yang cocok Iya, sama iya. kita nih gitu kan. Hmm. Nah, gue ada nih teman. Jadi ya dia orangnya baik gitu kan, cuma nggak terbuka banget ke orang gitu loh. Cuma Oke. mungkin gue sama dia obrolannya cocok gitu kan. Oke. Jadi wah seru ngobrolnya. Cuma dia ke orang lain tuh kayak ya diem-diem aja nggak kebuka gitu. Maksudnya Hmm. ya pendiam lah istilahnya. Terus dibully. Nge-freeze. Dibully bukan Dia nahan ketawa. Kalau gendut lah nge-freeze. Kalau diem Malah jadi pelawak di kelas. Jadi saking seringnya dia dibully itu gara-gara diem doang, dia apa-apain tuh nggak ngelawan balik gitu. Itu sampai nggak masuk. kita yang Sekolah, ini kayak gitu. ngeliatnya kesel juga ya kayak Iya. lu bawan dong gitu. Iya kayak apa namanya, dia tuh sampai nggak masuk sekolah gitu kan. Ya gue secara nggak familiar ya dengan situasi dibully itu, Iya. kayak Gini What? sih. what the fuck gitu kan. Oh, Lu iya, sampai nggak masuk sekolah, buset segitunya amat. Hmm. Ceritalah. Jadi Oh. gua tuh di lingkungan gua nggak biasa yang kayak gitu. Hmm. Ajaran keluarganya dia tuh juga nggak pernah ada yang namanya bully lah, menyinggung sesuatu secara terang-terangan atau secara kasar gitu kan. Kayak dia Jadi kaget banget kayak- tuh. iya, jadi gua ayam Bukan, bukan, Iya, bukan. Oh, bukan. Surprise. Kalau refleksnya Kalau jadi ya itu gue dari situ jadi wah, ini bully ini ternyata efeknya Hmm. sampai situ gitu. Sampai segitunya banget. Sampai ya. segitunya. Jadi gue Oke. secara nggak langsung karena itu kejadian di temen gue, ya gue Iya. berempati lah. Ya gue juga ngerasa wah, nggak enak juga ya ternyata kalau dibully. Kalau misalnya gue diposisikan di posisinya dia, Hmm. ya nggak enak gitu loh. Istilahnya sampai nggak masuk sekolah men. Iya sih, itu parah sih. Iya kan, ya, lu takut sama siapa sih gitu kan, sampai nggak masuk sekolah gitu. Nah gue pernah pengalaman, Hmm. gue ngebully nih pernah Pernah. gue ngebully. bangke emangnya orang. Iya. Cuma gue nggak tahu ya apakah itu ngebully atau enggak. Jadi ada temen, Ngebully itu, ngebully. ya, Terus. jadi ada temen gitu kan. Hmm. Dia tuh sedikit apa ya, sedikit melambai. Oke. Nah, Iya, melambai. iya. Cocok. Agak sedikit pelangi. Iya. Gitu. Iya. Ganteng ceweknya gitu kan. Coba pelangi. Nah jadi kayak banyak cewek yang suka sama dia gitu. Oke. Dia juga suka cewek, Oke. dia juga suka cewek. Tapi gayanya itu yang bikin cewek gak mau deket sama dia. Mau ngedeketin tapi jadi ilfeel gitu. Ih, aduh kok gitu sih gitu. Oh. Kayak onat ya. Iya. ini flamboyan gitu kayaknya. Iya. Jadi kita Sudahi. Sudahi. Oh, ini sudahi tiba-tiba. Jadi lu apain? kayak kita dorong lah gitu kan dari keseharian gitu. Iya. Nah, lo ngebulinya apa? Nah itu gue nggak tahu nih apakah ini ngebully atau enggak nih Oke, sampai gimana? sekarang. Hmm. Jadi kita tuh kalau misalnya apa ke kantin segala macam tuh
kita minta tolongin ya sebenarnya. Oh. Tapi kalau zaman dulu itu nyuruh sebenarnya. Oke. Beliin gue ini dong. Ya kita kasih duit, kita kasih Iya. duit. Beliin ini dong gitu kan. Lu kan rajin nih jalan nih gitu kan. Walaupun kita kasih kembalinya ke dia gitu kan. Tapi kan itu sama aja nyuruh kan. Iya sih. Iya. Jadi gue nggak tahu ini bully atau Nah enggak. dia nerimanya Itu- gimana? Ya, Karena bully itu kan sebenarnya kayak lu memaksakan kehendak lu ke orang, tapi orang itu nggak terima. Nah, ini. orangnya ngeluh, orangnya Oh, ngeluh. iya, Orangnya ngebully. ngeluh. Itu lu ngebully. Orangnya- Itu ngebully. Soalnya gue juga cerita soal itu soalnya. Orangnya ngeluh. Nah, cuma gini. Iya. Bentar dulu. Oke. Gue nggak mendukung pembulian ya. Gue against it banget. Cuma ini kita dengan alasan tersendiri. Bukan berarti ini gue cari pembenaran ya. Oke. Ini salah juga sebenarnya. Cuma gue nggak tahu ini konsepnya bully atau enggak. Jadi dia tuh sampai bosen gitu loh. Akhirnya tuh dia ngelawan gitu kan. Oh, akhirnya dia berani Nah. untuk ngomong. Akhirnya tuh dia ngomong, kalian wah itu makin jadi. Anjir ketahuan bulian gue. Terus jadi akhirnya dia nanya gitu kan, kenapa sih kalian pada nyuruh gue? Kamu nanya gitu. Iya, Belum. nanya. Belum ada ya. Belum viral waktu itu. Cepek masih dalam harapan doang. Harapannya sih jadi. Jadi dia nanya kenapa sih gue terus gitu. Ya karena lo yang paling mau dan paling lemah gitu loh kayak. Iya sih. Iya. Kayak akhirnya dia berusaha untuk lebih maskulin lah ya gitu kan. Ya kalau di zaman dulu pada saat ya ini nanti yang akan kita bahas nextnya mungkin. Oke. Pada zaman dulu yang waktu itu let's say LGBTQ plus itu belum marak ya, belum seheboh Rame sekarang, ya. belum ramai Iya. sekarang. Ya itu kan sesuatu yang istilahnya kejanggalan sosial gitu kan. Jangan kentut yuk. Iya, aduh. Orang Ini ada Ada pakar penonton bayaran ya. Ada pakar cinta Jakarta Selatan lagi nonton, kentut lagi. Astaga. pakar cinta hobi kentut. Nih. Ngebully lo, ngebully. Nah, itu. Lanjut. Nah jadi itu kayak akhirnya dia berusaha untuk itu gitu loh. Jadi gua rasa benar yang Mas Reo bilang gitu. Itu motivasinya dia gitu. Oke. Walaupun cara gue ya salah lah gitu kan. Iya. Tapi tergantung gimana kita takes-nya gitu loh. Karena sampai kapanpun bully tetap ada sih kalau Pasti, menurut gue gue yakin ya. hal itu. Iya. Walaupun secara verbal, secara langsung ya paling pembuli itu alasannya ini, gitu doang baper. Nah, Salah satu alasan. Cuma kan ya nggak menutup kemungkinan ya kita pasti akan selalu teringat gitu lah. Iya, kayak gua sekarang juga masih dibully, dibilang karena gua botak dibilang kanker. aduh, Nah, astaga. gue tahu ini tuh Gua tahu banget siapa. gue spill sekarang. Padahal yang ngebully gua perutnya buncit banget. Anja. Anjir. Maaf ya An. Anjir, gak usah disebut. Dia spill nama. Belum dong. Kan Bapak Gedra. Anjir. Gila. Wow. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ada nggak bakal dengerin. Podcast kita sepi. Belum banyak yang nonton. Nonton dong. Nonton lah. Bisa yuk. Disampai ke telinga lah. Oke. Itu dari gua. Oh, Kalau lu Jep, Oke. moderatornya nih. Kalau Kayaknya kalau lu kayaknya seumur hidup deh Jeb dibully. emotional damage. Gimana Jeb? Dari gue. Nah. Nih beri waktu ya buat gue, ini banyak soalnya. Dari dulu sebenarnya. Udah ngedeketin ngomong nih. Anjing. Nah, sebenarnya dari dulu, dari SD tuh, SD, SMP, SMA gue nggak terlalu. Karena gue kebetulan SMA Di kaki gunung. gue SMA tidak di ibu kota, kebetulan gue SMA di Beda ya. beda, culture-nya beda. Beda masih. Jauh banget. Daerah. Nah,
yang paling parah adalah SMP. Cuman gue cerita dulu dari SD. Jadi kan tadi Bang Ere bilang kayak lu tadi kayak nyuruh-nyuruh orang gitu. Gue pernah merasakan hal itu. Gue dulu SD tuh gue sering disuruh-suruh sama teman-teman gue karena gue tuh lemah aja. Gue nggak berani untuk ngomong, gue nggak berani untuk speak up mengenai gue tuh dibully seperti itu. Kayak ya disuruh Jeff beliin gue apa teh poci atau apa gitu atau minum apa gitu. Cuman dikasih duit itu kurang tapi gue nombokin dan itu terjadi setiap hari. Kalau itu ngerugiin tuh. Dan sekolah kelas gue tuh di lantai 4. Terus kantinnya tuh di lantai 1 kan jauh dan tangga naik turun terus. Itu parah sih, sampai akhirnya gue tuh enggak. Sekolah lu gedung ya? Iya. Kita sekolah 1 lantai. Kapur. Anjir. Kapur sekolah gue. Dia sekolah lebih mahal, lebih capek. Kita sekolah murah, ya udah 1 lantai aja. Gua masuk siang, sore malam. Terus. Nah, gue tuh nggak ngomong, gue tuh nggak berani cerita ke siapa-siapa karena ya gue lemah aja karena gue juga di luar dari situ, gue tuh suka kayak lu paham gak sih yang suka dipojok-pojokin, terus gue sampai nangis gitu, lemah lah gue dulu dari SD, sampai akhirnya lingkungan gue itu teman-teman gue yang sadar kok Jeff lu digituin sih, itu. Lu dipakai gitu? Bukan maksudnya gue tuh dibully sampai teman-teman gue tuh akhirnya gue diem aja karena gue nggak berani. Terus akhirnya teman-teman gue baru yang ngomong lah ke teman-teman gue yang suka ngebully gue ini gitu. Kalau mau nyuruh Jeb langkain dulu mayat kita. Anjir. Nggak salah itu. Jadi dulu jadi SD gue itu biasanya cewek-cewek itu suka nongkrong di tangga gitu loh kayak preman banget. Gitu dah, yo paham kan kayak cewek-cewek gitu. Nah itu tuh cewek-cewek itu teman-teman gue tuh yang akhirnya ngomong gitu, lu gini sih gitu. Tapi mereka prihatin ya. Mungkin dengan hal gue ditindas, dijajah oleh teman sendiri. Akhirnya mereka ngomong. Bukan temen lah kalau menjajah apa bully jajah itu bukan temen. Tapi gue udah berdamai dengan hal itu. Soalnya gue sempat akhirnya ketemuan sama teman-teman SD gue. Ketemuan terus gue ngomong lah salah itu. Terus mereka kebanyakan lupa sih dengan hal itu terjadi. Iya mereka. Tapi gue masih ingat. Cuman karena anggapan mereka tuh pasti sepele. Pertama itu, yang kedua adalah memaafkan tuh gampang, tapi melupakan tuh tidak bisa. Iya. Oh tidak bisa. Bahasa gue ini. Itu zaman SD gue gitu. Nah SMP gue tuh itu era yang menurut gue tuh paling tai ini apaan sih pertemanan gue. Gue SMP gue nggak punya teman. Sama sekali nggak ada, cuman kayak 2 orang 3 orang. Lu milih circle atau emang karena gue ditindas aja, gue dianggap tidak oke lah gitu kan. Dulu kan gue gendut banget. Lu ngeliat itu ngejudge banget kayak dulu gendut terus dia kayak ya sekarang gimana? Kayak gitu anjing. Gak ada videonya, gak ada bukti bro. Anjing. Dulu tuh gembuk banget gitu. Nah sekarang SD SMP tuh sebenarnya udah mendingan. Sekarang lu nggak lihat gue? Iya. Tetenya nggak ada. Udah kurusan guys. Nah dulu SMP gue udah mulai kurusan. Cuman gue hitam. Gue tuh hitam banget soalnya dulu kebetulan gue masih ngejar. Gue dulu jadi atlet. Gue ngejar atlet waktu itu. Atlet golf kan. Apa itu? Atlet golf kan berjemur. Bukan ngejar. Lagi serius loh, kita lagi. Oke. Siap. Nah, gue kan ngejar atlet, jadi ya gue sering berjemur di lapangan golf, jadi emang gelap. Nah itu tuh sering dikatain hitam segala macam. Makanya kalau kalian pernah denger, gue pernah ngomong nickname gue tuh di game-game gue tuh buntelan kentut. Sebenarnya itu panggilan bulian gue zaman SMP. Oh, gue juga ada. Gue tuh panggilan gue tuh buntelan kentut. Gue juga ada dari iya anjing banget. Dari SMP gue juga ada Jep. Oh, iya? Jadi gue tuh makanya beberapa generasi di itu karena gue lebih sering nggak naik ya. Oke. Jadi beberapa generasi ya udah manggil gue Gentong. Ya, selama gue sekolah di Tirta Marta, itu gue dipanggil Gentong. Oh. Jadi gue kalau sekarang nih ada temen manggil gue Tong, itu keluarga gue udah tahu tuh anak TM nih gitu. Oh, karena lu udah dulu gue sendiri. Ya gendut gitu. Iya gitu. sih. Jadi emang gue tuh dulu sampai sekarang ya, gue tuh udah baal kalau dikatain gendut.
Jadi kayak Iya sama. Kenapa? Udah kayak udah itu. iya udah nih gue, lo manggil gue apa gimana gitu Iya. loh. Kalau dikatain di gimana itu kayak oh ya udah. Nah untuk saat ini sih B aja sih. Setiap kalau ada pembulian-bulian gitu gue udah nggak apa. Mungkin responnya ya mungkin bertambah. Aduh. Ada yang kentut guys. Agak suara kaki. Ya. Oh kaki. Nah mungkin bertambahnya pengalaman hidup mungkin bahasa gue gimana ya? Itu umur juga. Iya, Gue iya. bisa berpikir jauh Iya, lebih iya, iya. lebih ini lagi lah, lebih maju lagi lah dengan apa yang mau gue lakukan gitu loh. Hmm. Makanya respon gue adalah ketika gue dibully adalah Di lu. di hotel. Dibully. lubrikan. Aduh, dibully adalah ya gue biasa aja udah. Iya iya. Ya udah. Nah, dari dulu yang kayak gue gendut segala macem, makanya zaman SMA badan gue bagus. Gue jadi anjing, gue nggak boleh gendut nih. Gue udah harus ngurusin badan. Gitu. Setidaknya lebih proporsional lah. Soalnya juga kebetulan pada saat SMA karir gue lagi oke banget nih. Sebelum hancur karir gue masih oke banget tuh karir gue. Jadi ya zaman SMA badan gue oke lah. Gitu. Nah, dari pembulian yang pernah kalian alami nih, Mas Reo, Bang Ire, lu mau bilang apa sih sama orang itu sekarang? Dengan titik lu sekarang, lu udah jadi seperti apa sekarang? Mas Reo seperti apa? Bang Ire seperti apa? Gimana kalau Mas Reo? Apa yang mau ngomongin? Kalau gua sih Lu mau ngatain boleh bebas. kalau gua Jujur sejujur-jujurnya. iya kalau gua bilang sih, kalau gua bisa bilang kalau mereka dengerin ya, sayangnya sih kayaknya enggak sih. Siapa tahu Nah. nanti denger. Iya, siapa tahu. Ya kalau dari gue sih cuman ngucapin terima kasih kok. Gue udah ya entah dia merasa bersalah atau enggak, gue kalau dibilang mereka minta maaf ya gue maafin. Cuman kalau dibilang itu ya gue berterima kasih karena mereka bully gue jadi bisa seperti sekarang ini. Gue di umur gue yang udah di atas 40. Prime time. Gue masih bisa basket, masih bisa ya ini hidup dengan apa yang gue suka, jalan apa yang gue suka tuh buat gue blessed banget sih. Kalau gue sih gitu, gue nggak ada dendam ya, karena ya itu bagian dari hidup sih kalau buat gue gitu. Oke. Dan kalau nanti anak-anak kalian yang pernah ngebully gue, terus anak-anak kalian dibully, ya jangan marah. Karena itu yang gue bilang itu yang pernah lakuin ke orang lain, tapi anak lo nggak mau dibully itu kayak fuck man gitu kalau gua. Gitu. Kalau ternyata ini ada pakar cita mau ngomong nih. Gimana ngomong apa? Anak yang ngebully lu, ngebully orang. Ya emang udah Gennya aja tukang bully. Tapi ya apa namanya? Kalau Ir ngomong. What's coming around, coming back again pasti. Iya, Ron. Pasti. Iya, bumi berputar, kehidupan berputar sih. Kan bumi datar. Waduh. Aduh. Kalau yang Lex. Anjir. We are on the same page. Oh shit. Oke, Ir, kalau lu apa, Ir? Lu mau ngomong apa ke orang-orang itu? Kalau gue ya yang dulu merasa ngebully gue, gue cuma bilang gini. Iya. Sorry man, it doesn't work, gue gak merasa terbully. Nanti bully-bully itu kayak mental-mental aja udah. Kedua, thank you. Oke. Gue thank you for trying gitu. Iya. Karena gue sadar gue cukup kuat. Gue gak ngerasa. Cuma bagi yang secara gak langsung ngerasa kalau gue tuh orangnya ngebully, gue mau bilang mampus. Enggak. Gak apa-apa, itu gak apa-apa. Gue bilang apa namanya, selama gue hidup tuh gue selalu against bully. No bullshit man. Apapun orang yang dengar ini dan pernah punya pengalaman sama gue pasti tahu. Apapun yang gue bikin itu ada alasan baik di balik itu. Oke. Entah buat mereka, walaupun mereka nggak suka ya, cuma
kita kan hidup selalu ngingetin untuk teman-teman kita untuk jadi lebih baik. Iya. Gue nggak tahu itu dianggap membuli atau enggak, cuma it's for your best gitu. Oke. Gue mungkin bukan orang yang berhak untuk ngatur apa yang terbaik buat lo, tapi Taruh ini cetat-cetut. secara nggak langsung, Ada judis, astaga. cara nggak langsung, kalau itu bikin impact yang baik untuk hidup kalian, man, it's a pleasure buat gue. Tapi kalau misalnya itu menurut kalian kayak, oh ini dampaknya buruk banget bagi hidup gue, Ya. gue minta maaf banget, nggak pernah bermaksud untuk itu. Oke. Nah, Ya, ya. kalau tahunan biasanya tuh ada tuh tiap tahun dibully kalau lebaran. Waduh. Kayak Kapan nikah? Kapan nikah? Lu ketemu lebaran doang mau menurut gue itu termasuk Itu bully sih. bully Iya, karena itu kayak, bully sih. kayak kapan nikah, Itu bully udah sih. nikah terus kapan punya anak. Itu bully sih. kelar, Itu bully. Itu pertanyaan yang orang itu nganggap enteng gitu. Padahal Kayak itu tajam. nanya Jadi doang kok. iya, jadi jatuhnya kayak males lebaran, jadi males nggak sih ketemu Iya. keluarga gitu. Iya. Gara-gara Aduh, hal gue juga belum nikah lagi gitu. Kayak apa ya? Emang gak ada pertanyaan lain? At least sehat, Iya. aman, gimana? Ada kendala nggak? Ada yang bisa kita Iya, bantu? gue sih nggak begitu sih. Keluarga gue kebetulan keluarga inti gue nih, keluarga dari bokap nih nggak ada pertanyaan itu. Udah Oke. ada masa lalu nggak belum nikah ya udah gitu. Kebetulan cuman kebanyakan nih anak-anak muda, anak generasi ini pada kayak gitu nih, yang tua-tua kadang-kadang nggak sadar itu tuh bully anjir. Iya. Itu tuh kayak maksain orang untuk ngikutin timeline elu gitu loh, kayak di umur segini tuh harusnya lu udah, lah emang cuma umur segitu doang boleh Iya, gitu. makanya. Iya. Nah, kalau dari gue kan dari Reo. Dengan Jep nih. ending. Kalau dari gue, pertama, iya sama lah. Gue Udah, kalau sama mah nggak usah. sabar anjing. Itu lagi Iya, iya, bagus iya, gitu. iya, kan. iya, iya. Momennya lagi gitu loh. Moment of truth. Nah, God. gue tuh mau say thank you lah sama teman-teman gue. Sama-sama. Iya, pasti lah. Sama teman-teman gue yang dulu suka ngebully dan juga ya menganggap gue sebelah mata lah. Karena dari situ kayak Rano Karno ya, apaan tuh? Itu Rano Karno. Jangan diharja dong. Mohon maaf. Saya kan angkatan paling muda di sini. Agak sedikit kurang ilmu mengenai hal itu. Mohon maaf. Hampir gue bilang Benjamin. Aduh. Untung gue gak nyeplos. Salah juga gue. Nah, memang ngomong anjing. Nah, gue minta maaf. Gue say thank you buat teman-teman gue yang dulu sering ngebully gue. Dan ya dari situ gue bisa lebih berpikir lebih baik lagi dalam arti pola pikir gue, lebih mencoba lebih dewasa lah dalam berpikir untuk cara gue berperilaku, cara gue terhadap orang lain lah. Ya gue juga dari situ gue mikir kalau gue nggak mau dibully ya gue jangan ngebully gitu. Iya. Kalau gue nggak mau dibully gue jangan ngebully. Dan ya kalau misalkan gue juga pernah ngebully juga, ya gue minta maaf sama teman-teman juga. Mungkin teman-teman gue ada yang dengar podcast ini. Jangan.